komoditi juga mungkin ada sedikit tension juga terakhir kemarin soal insiden penembakan begitu ya, di mana ini juga kemudian pasti kalau ada tensi geopolitik larinya ke emas, larinya ke minyak akan cukup bergejolak. Nih Tasya melihatnya seperti apa? Baik, untuk beberapa komoditas sebenarnya yang cukup bergerak malah hari ini seperti batu bara begitu ya. Kemudian minyak-minyakan juga emiten yang terkait seperti MNDC Elsa juga terlihat mulai ada atraktif sedikit. Nah, saya lihat masih cukup menarik ya di komoditas ini, apalagi biasa di akhir tahun itu kan permintaannya akan lebih tinggi begitu. Tetapi kembali lagi biasa komoditas itu kita berbicara cyclical ya. Jadi saya lebih melihat untuk trading buy. Oke, tapi kalau dari opportunity adanya tensi ini begitu ya dari dua komoditi ini seperti emas dan minyak ini akan seperti apa nih volatility-nya, atau mungkin ada kans justru ada momentum untuk kembali lagi diburu khususnya di gold? Oke, memang tensi perang itu kan menimbulkan ketidakpastian dan biasanya komoditi di energi seperti minyak kemudian emas yang mana ini merupakan safe haven memang cenderung diburu ya, karena ketidakpastian naik, orang-orang akan memilih instrumen mana yang lebih aman begitu. Jadi memang ada peluang kenaikan begitu. Tapi kalau kita berbicara ke harga saham itu berbeda lagi ya, karena kan yang berbicara adalah bisnis. Dan harga emas naik di Indonesia ini saham-saham yang punya bisnis emas belum tentu naik mereka, karena ternyata mereka memiliki bisnis seperti di nikel, kemudian tembaga begitu. Dan inilah yang perlu kita perhatikan juga begitu. Jadi untuk suatu emiten emasan ya mereka juga terdampak dari harga komoditi lain seperti nikel dan tembaga yang saya rasa kan dari awal tahun kan sudah naik cukup signifikan begitu. Jadi ya mungkin masih ada opportunity untuk naik, tetapi kita lihat teknikalnya bagaimana untuk trading. Kembali lagi ya, karena memang ini kita bicaranya mengenai short terms, ketegangannya, tensinya juga masih bisa saja terjadi begitu ya. Nah, pekan depan, apa yang akan menjadi konsentrasi pertumbuhan ekonomi tadi juga sudah di-mention begitu ya. Akan seperti apa kira-kira di pekan kedua bulan Agustus ini mewarnai indeks harga saham gabungan, Tasya? Oke, kalau saya lihat jika pertumbuhan ekonomi kita tetap bertumbuh positif, tadi kan bisa menjadi booster bagi pasar keuangan kita, yang mana dalam beberapa hari terakhir ini pasarnya cukup sepi ya. Harapannya ketika itu menjadi booster, harapannya semoga pasarnya bisa kembali ramai dan bisa bergerak lebih hijau lagi begitu ya, karena IHSG ini saya lihat pergerakannya masih dalam tren sideways begitu. Dan kita masih menunggu beberapa indikator ekonomi yang akan menjadi konfirmasi. Salah satunya pertumbuhan ekonomi, kemudian juga kita akan melihat bagaimana inflasi Amerika juga begitu ya. Ada banyak pidato juga dari pejabat the Fed begitu, dan nantinya itu akan mengkonfirmasi yang bisa kita connect the dot untuk menggambarkan kondisi ekonomi terkini begitu, sehingga itu akan berefleksi pada pasar saham. Peluang indeks harga saham gabungan untuk mengalami penguatan artinya adalah membentuk level psikologis baru ke level resisten yang baru. Apakah juga akan terbuka nih di pekan depan? Karena ada sentimen yang cukup besar sebenarnya, pertumbuhan ekonomi kan cukup drive market juga ya. Nah ini Tasya melihatnya seperti apa? Baik, kalau misalnya memang ada pertumbuhannya lebih positif begitu ya, mungkin di atas 7.300 ya seperti hari ini masih bisa berlanjut begitu saya melihatnya. Tetapi karena IHSG juga saya lihat gerakannya sideways ya, level 7.200-an ini masih bisa ada potensi terkoreksi dulu mungkin dalam jangka pendek ya, karena memang sebelum IHSG sideways ini kan naiknya sudah cukup signifikan sekali begitu ya. Jadi koreksi normal sebenarnya cukup dibutuhkan begitu untuk pergerakan harga yang lebih sehat. Tapi dalam jangka menengah panjang ya, dari berbagai analis masih cukup optimis bahwa IHSG kita masih bisa menembus level all time high yang baru. Bahkan beberapa ada yang menargetkan 7.700 sampai dengan 8.000 bahkan.